Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Laboratorium IPO. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan berbagai metode forecasting yang ada di aplikasi WinKSB. Nah, seringkali kita mengalami kesulitan dalam menentukan metode peramalan seperti apa yang sebaiknya diterapkan terhadap data yang kita miliki. Dan menentukan metode peramalan tidaklah mudah. Yang harus diingat dalam melakukan peramalan ialah tidak ada satu metode peramalan yang paling sempurna. Nah, untuk peramalan sendiri, karena pada forecasting kali ini kita memakai dari metode time series, sehingga yang harus dilakukan pertama ialah kita harus melihat pola datanya terlebih dahulu. Nah, dari pola data tersebut kita dapat menentukan metode mana yang dapat kita gunakan untuk memforecasting data tersebut. Nah, dapat teman-teman lihat sendiri. Untuk metode forecasting sesuai dengan pola data, yang pertama ada stasioner, itu ada beberapa metode forecasting yang dapat digunakan. Kemudian trend effect, ada beberapa metode pula yang dapat digunakan. Kemudian ada seasonal dan trend and seasonal, yaitu ada metode naive model dan juga winters model. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat untuk beberapa metode forecasting digunakan untuk data seperti apa, kemudian historical datanya perlu berapa, minimum berapa, dan juga untuk forecast horizonnya atau jangka peramalannya ini untuk perencanaan jangka panjang, pendek, ataupun menengah. Teman-teman bisa lihat di layar ini. Oke, langsung saja kita ke studi kasus. Nah, pada studi kasus forecasting kali ini ada sebuah perusahaan bernama Toko Inovasi, di mana toko ini merupakan toko yang bergerak di perusahaan industri kemasan botol. Nah, untuk perusahaan ini dia memproduksi berbagai jenis kemasan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Tetapi akhir-akhir ini terdapat beberapa permasalahan, yaitu di mana perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan dari pelanggan. Karena hal itu, perusahaan harus memforecasting permintaan dari pelanggan untuk 5 bulan ke depan agar perusahaan dapat memenuhi keinginan pelanggan. Kemudian kita harus menentukan metode forecasting yang tepat dan berikanlah hasil forecasting yang terbaik seperti apa. Oke, di sini terdapat data ada 12 bulan, ada 12 periode yang kita pakai di sini bulan. Untuk data historisnya sendiri dapat dilihat di sini, dan juga ini merupakan grafik dari data historis yang ada di studi kasus ini. Nah, untuk grafiknya teman-teman bisa tentukan dulu untuk pola data yang ada di sini, yaitu dia memiliki grafik stasioner, sehingga kita bisa memakai beberapa metode forecasting yang tadi sudah kita tampilkan sebelumnya untuk digunakan di WinKSB. Oke, selanjutnya buka untuk Oracle VirtualBox-nya, kemudian kita mencari forecasting dan linear regression. Oke, untuk forecasting linear regression ini merupakan tampilan awal dari forecasting linear regression atau WinKSB untuk forecasting. Untuk pertama kita lakukan ialah memilih file new, kemudian kita menuliskan problem dari permasalahan kita. Di sini kita tulis Toko Inovasi. Oke, untuk time unitnya sesuai dengan periode tadi, yaitu bulan, jadi kita di sini month. Dan untuk number of time unitsnya atau periodenya tadi ada 12 bulan berdasarkan data historis. Kemudian untuk problem type-nya teman-teman harus pilih, karena kita di sini belajar untuk time series forecasting, sehingga kita klik yang time series forecasting, kemudian pilih OK. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan data-data yang tadi yang ada di Word untuk dimasukkan ke dalam WinKSB ini. Selanjutnya, setelah data dari studi kasus di copy paste ke dalam WinKSB, kemudian kita klik solve and analyze, kemudian kita perform forecasting. Nah, untuk metode yang dapat kita pakai karena dia merupakan data historis, yaitu ada metode SA, MA, WMA, SES seperti itu. Nah, untuk SA sendiri kita masukkan, karena tadi di studi kasus diminta untuk memforecasting 5 bulan ke depan, sehingga kita tulis 5. Lalu kita klik return other method result untuk membandingkan nantinya dari metode satu ke metode yang lain. Klik OK. Kemudian keluarlah hasil dari forecasting 5 bulan ke depan setelah 12 bulan yang ada data di historis tadi. Dapat dilihat di layar. Oke, selanjutnya kita bisa klik pintu.
Untuk kembali, kemudian kita coba untuk solve, analyze, perform forecasting untuk mencoba metode selanjutnya, yaitu moving average. Nah, di moving average ini, karena di moving average ini merupakan rata-rata yang bergerak, sehingga kita harus menulis periode untuk pergerakannya itu berapa. Umumnya itu ada 2 periode, 3 dan juga 6. Tapi di sini kita pilih untuk 3 periode, jadi nanti 3 MA. Kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk 3 MA sendiri udah keluar hasil dari forecastingnya. Selanjutnya kita lanjut ke metode lain, kita solve and analyze, perform forecasting. Kemudian kita klik untuk week moving average. Nah, untuk week moving average ini sebenarnya kurang lebih sama dengan moving average, namun di sini memiliki bobot atau weightnya seperti itu. Nah, untuk isian di sini ini sama, kita tadi pakai 3 pergerakan 3 periode, jadi kita tulis 3. Nah, untuk WMA di sini kita harus memasukkan nilai bobotnya. Untuk yang pertama itu biasanya lebih kecil dari yang kedua ataupun ketiga. Dan juga totalnya itu harus 1 untuk ketiga week ini. Nanti dia disesuaikan berdasarkan periode pergerakannya. Kalau misal pun 2, nanti bakal ada 2 kolom di sini. Oke, karena nomor 1 harus yang lebih kecil, jadi kita tulis 0,2. Di sini kita tulis 0,3, kemudian di sini 0,5. Lalu kita klik OK. Lalu OK. Oke, akan keluar hasil dari 3 WMA-nya seperti berikut. Selanjutnya kita coba metode lain, yaitu metode SES atau Single Exponential Smoothing. Untuk metode SES di sini kita harus memasukkan nilai alfanya. Untuk nilai alfa itu dapat dilihat dari pola datanya. Apabila pola data yang kita miliki lumayan bergejolak, itu alfanya bisa digunakan untuk yang mendekati 1 seperti 0,9, 0,8, 0,7. Namun apabila data yang kita miliki tidak terlalu bergejolak, kita bisa pakai yang mendekati 0, misal 0,1, 0,2 ataupun 0,3 seperti itu. Nah, karena di sini datanya lumayan bergejolak, jadi kita tulis untuk 0,8. Lalu kita klik OK. Nah, akan keluar hasil dari forecasting SES seperti itu. Nah, dari keempat metode ini, karena tadi merupakan data historis, sehingga kita bisa menggunakan keempat metode ini. Selanjutnya kita harus membandingkan nilai MAD yang paling terkecil dari keempat metode ini. Nah, untuk MAD yang paling terkecil sendiri yaitu MAD dari forecast by SA atau simple average dengan nilai 12,9 seperti itu. Nah, kita juga dapat melihat grafik di sini. Nah, beberapa grafik di sini menyerupai dari data aktualnya, seperti di sini ada SA, kemudian ada MA, WMA dan juga SES. Nah, karena memang tadi menyerupai data aktualnya, jadi kita melihatnya dari nilai yang paling terkecil seperti itu MAD-nya. Nah, di sini MAD-nya 12,9 seperti itu. Kita juga bisa melihat dari indikator yang lain seperti dari MSE, kemudian MAPE. Untuk MAD, MSE, MAPE itu biasanya yang paling terkecil yang kita ambil seperti itu. Nah, untuk di sini MAD yang terkecil 12,9, MSE-nya 192 lebih kecil dari MSE yang lain, dan MAP-nya 7,6 lebih kecil dari MAP yang lain seperti itu. Nah, biasanya untuk track signal yang digunakan itu, kalau metode yang terbaik yaitu dia mempunyai track signal yang lebih besar dari metode-metode yang lain. Nah, kebetulan di simple average ini memiliki track signal yang lumayan besar, yaitu 3,6 dari metode-metode yang lain. Nah, ini merupakan contoh dari data historis seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba forecasting dengan pola data yang lain, yaitu saat ini kita pakai untuk pola data yang seasonal. Oke, kita bisa tulis di sini untuk problem titel barunya. Toko. Untuk nomor periodnya ada 12. Lalu kita oke, lalu kita bisa masukkan data yang kita miliki untuk studi kasus di forecasting untuk data yang seasonal. Dapat kita lihat di sini. Ini merupakan data seasonal trend yang ada pada studi kasus kali ini. Datanya bisa kita lihat di sini. Datanya sangat musiman, naik turun seperti itu. Nah, ini yang merupakan
data atau yang dinamakan pola data musiman atau seasonal. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya yang ada di dalam studi kasus ke dalam WinKSP. Oke, setelah kita mengcopy paste data yang ada, kemudian kita coba untuk solve and analyze when perform forecasting. Nah, untuk data seasonal sendiri ini kita bisa pakai untuk metode HWA atau Hot Winter Adjective Algorithm. Nah, untuk di HWA sendiri dia itu harus memasukkan nilai seasonal cycle length atau di sini simbolnya dengan C. Nah, untuk seasonal cycle length teman-teman dapat lihat dari pola data yang teman-teman miliki. Di sini digambarkan apabila satu bukit ini dia itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, terdiri dari 5 bulan untuk satu bukit ini. Nah, untuk cycle length data musiman ini kita menghitungnya itu dari 1, 2, 3, 4. Kenapa yang 5 tidak kita masukkan? Yang kita ambil hanya sampai 4 karena yang kelima ini merupakan dia termasuk ke bukit selanjutnya, jadi tidak dihitung. Jadi nanti kita bisa tulis untuk cycle length itu sebesar 4 seperti itu. Nah, di sini kita masukkan angka 4. Baru kita ini merupakan hasil dari forecasting metode HWA. Karena studi kasusnya berbeda, jadi yang SA hingga SAS ini diabaikan saja, kita fokus ke HWA. Nah, di HWA ini, nah karena tadi data yang kita punya ialah musiman, selain HWA kita bisa pakai beberapa metode lainnya, yaitu metode naive model. Untuk metode naive model sendiri yaitu dia merupakan metode yang lumayan sederhana dan dia hanya dihitung dengan perhitungan sederhana, tidak memakai WinKSP seperti itu. Oke, selanjutnya kita sama seperti tahapan yang tadi, kita masukkan dulu problem titelnya. Di sini kita masukkan untuk problem titelnya yaitu toko inovasi tren. Nah, kita akan mencoba untuk data tren, kemudian number of time unitsnya yaitu 12 sesuai dengan data historis yang kita punya. Nah, baru kita copy paste data yang ada di Word, kita masukkan ke dalam WinKSP. Oke, setelah kita memasukkan datanya, kita bisa lihat dari pola data yang kita miliki. Dapat dilihat dari trend data, dapat dilihat dari grafiknya sendiri. Data yang kita memiliki pola data trend, yaitu dia trend up atau trend naik ke atas terus seperti itu. Oke, baru kita coba untuk solve dan analyze, kemudian perform forecasting. Nah, untuk metode yang dipakai di trend ini sangat banyak ya teman-teman. Kita bisa pakai moving average with linear trend, kurang lebih nanti sama periodenya. Kita mau pakai periode pergerakan berapa untuk rata-ratanya. Kemudian kita bisa pakai single exponential smoothing with trend SEST. Nah, di sini kita harus memasukkan nilai alfa dan juga nilai betanya. Seperti contohnya tadi kita gunakan apabila data lumayan lurus naik, trennya naik, tidak terlalu bergejolak, kita bisa pakai alfa yang rendah, mungkin kita bisa pakai 0,4. Kita bisa pakai 0,4. Kemudian untuk betanya yaitu alfa plus beta itu sama dengan 1, sehingga kalau 1 dikurangi 0,4 berarti untuk nilai betanya ialah 0,6. Oke, baru kita klik OK. Nah, keluar hasil dari SEST-nya. Teman-teman dapat lihat di acuannya yang di sini. Kemudian kita coba lagi untuk metode yang lain. Untuk data trend kita bisa pakai juga untuk double exponential smoothing, karena metode DS ini cocok juga untuk pola data yang trend seperti itu. Nah, untuk DS ini sama kurang lebih sama, kita harus memasukkan juga nilai alfanya. Tadi kita pakai untuk nilai alfanya sebesar 0,6. Lalu kita klik OK. Oke, keluar hasil dari nilai DES-nya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita coba pakai metode forecasting yang lain. Di sini ada DST kurang lebih sama dengan DES. Kemudian di sini ada linear regression with time atau LR. Oke. Untuk linear regression with time ini kita bisa langsung klik OK untuk mengetahui hasil dari metode forecasting linear regression.
Nah, didapatkan hasil dari forecasting linear regressionnya seperti berikut ini yang ada di layar. Oke, teman-teman dapat lihat dari metode SCST, kemudian ada metode DS, kemudian juga ada metode linear regression, di mana kita tadi udah forecasting atau studi kasus pola data trend. Kita bisa lihat dari data yang memiliki nilai MAD yang terkecil dari nilai SST, DS, dan juga LR. MAD-nya itu 2,93. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode forecasting yang terbaik untuk pola data trend yaitu metode SCST seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana menggunakan metode forecasting. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa tanya ke asisten masing-masing ataupun di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.